Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Ya, pendengar, pagi ini kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi untuk tidak untuk saling menghakimi ya, tetapi kita bertemu pagi ini untuk meluruskan satu keyakinan yang sudah lama beredar di masyarakat tentang dosa istri yang ditanggung suami. Sebenarnya mitos atau fakta nih? Kalimat ini bisa jadi beban berat untuk para suami, bisa jadi juga alasan lepas tangan untuk istri. Bisa juga jadi alat kontrol yang tidak sehat di dalam rumah tangga. Maka pagi ini di Mutiara Pagi kita akan bahas bersama-sama ya dengan Ustazah Dina Nurwulandari SH. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb. Saya sapa Ustazah Dina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya perdana berjumpa Ustazah ini pagi ini. Thank you. Iya, sehat tetap semangat ya Ustazah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Topik kita sangat menarik sekali nih Ustazah tentang dosa istri yang ditanggung oleh suami. Sebenarnya mitos atau fakta? Silahkan Ustazah sebagai mukadimah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Pertama, tak lupa mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahman rahimnya, berkat hidayahnya kita bisa bertemu meski lewat siaran di Mutiara Pagi hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempurna hati, akal kita semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat serta salam juga jangan sampai kita lupakan untuk selalu menghaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana syafaat beliau dan pengakuan beliau bahwa kita adalah umatnya yang sangat kita harapkan. Semoga kita menjadi umat yang terakui dan bisa meraih syafaatnya nanti. Amin Allahumma amin. Mohon maaf Ustazah, suaranya tidak terdengar. Barangkali bisa dicek, takut termute ya. Oke, enggak. Iya, baik. Silakan Sudah, ya. dilanjut. Iya. Baik, saya mulai mukadimah pada pagi hari ini tentang apakah dosa istri itu ditanggung oleh suami. Apakah ini mitos atau fakta? Maka kita sering mendengar pernyataan seperti ini. Kita sering mendengar statement di masyarakat bahwa kalau sudah menikah, dosa istri secara otomatis akan berpindah kepada suami.
Karena sama dengan ketika qabil tu nikahaha sudah diucapkan orang seorang laki-laki, ketika sudah sah menjadi istrinya, maka tanggung jawab pun sudah beralih kepada suami. Tanggung jawab orang tua beralih kepada suami, maka masyarakat juga menganggap bahwa dosa istri juga akan ditanggung oleh suaminya. Nah, ini perlu kita luruskan, perlu kita telah kembali terkait hal tersebut. Kedengarannya memang dosa istri itu ditanggung suami, kedengarannya sangat menakutkan untuk seorang suami ya. Saya tidak melakukan kok, saya tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat, kenapa saya yang kena imbas dosa dari istri saya begitu. Jadi ini bisa menjadi insecure dari seorang suami atau ketakutan, overthinking yang berlebihan dari suami karena statement hal tersebut. Maka dari itu saya ingin membahas tentang ini untuk sebenarnya benar atau tidak begitu. Kedengarannya memang menakutkan seperti yang saya katakan tadi, tapi perlu kita pahami bahwa ternyata apa namanya secara hukum Islam itu apakah memang ada? Apakah semudah itu mentransfer dosa istri langsung berpindah tangan kepada suami menjadi beban suami? Ternyata pernyataan ini itu secara hukum asal memang statement atau pernyataan hal tersebut ini tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, namun juga tidak bisa disalahkan secara mutlak. Maturana beda tepakna beda salahna, begitu. Prinsip dasar dalam agama Islam, dalam agama kita itu adalah tindakanmu itu tanggung jawabmu. Seperti pernah saya juga menyampaikan tentang pembahasan di Mutiara Pagi ini tentang al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu tergantung apa yang kamu perbuat. Nah, ini hampir mirip. Jadi tidak ada ceritanya dosa istri langsung ditanggung keseluruhan oleh seorang suami. Karena kita mengetahui bahwa setiap manusia memiliki buku catatan amalnya masing-masing, memiliki rapor masing-masing. Maka kelak ketika catatan amal itu suatu saat, yaitu ketika yaumul hisab atau hari-hari pembalasan, maka itu akan dibukakan kembali untuk kita. Jadi setiap amal itu kita yang menanggungnya sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatan ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Shadaqallahul azim, yang mana di dalam ayat ini artinya itu orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bahkan kalau seseorang yang beban dosanya ini berat, kemudian meminta bantuan kepada orang lain untuk memikulnya, dalam ayat ini sedikit pun tidak akan berpindah. Biarpun yang meminta itu adalah kerabat dekatnya sendiri. Jadi tidak ada di dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada istilah satu paket dosa dalam rumah tangga secara otomatis. Tidak semudah itu memindahkan dosa dari dosa istri kepada suaminya. Bahkan pernyataan ini dipertegas oleh pendapat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan kecerdasannya, dengan kuatnya hafalannya, sehingga menjadi rujukan-rujukan terhadap beberapa hukum-hukum dalam agama Islam. Beliau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang disiksa karena perbuatan orang lain. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa dosa perbuatan maksiat yang dilakukan itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Ini sudah jelas. Jadi kita meluruskan hal tersebut. Kalau istri yang melakukan perbuatan dosa,
maka yang mendapatkan dosa tersebut adalah sang istri. Artinya selama kita sudah berusaha, tapi gini, selama suami ya, selama suami itu berusaha tetap di jalan yang benar, di jalur yang benar, intinya dia menjadi pendamping yang baik untuk istrinya, menjadi imam yang baik untuk istrinya, maka suami tenang, jangan berpikir macam-macam bahwa dengan statement tersebut secara langsung kalau istri melakukan dosa saya yang akan kena getahnya. Saya tidak berbuat kok bisa saya yang mendapatkan dosa. Kadang suami overthinking atau berpikiran berlebih-lebihan tentang hal tersebut. Jadi bisa kepikiran nggak Sa? Kok bisa saya ini sudah sudah bisa menjaga diri saya dari perbuatan maksiat, tapi istri saya melakukan maksiat, kok bisa saya yang kena dosa gitu. Jadi suami tenang, tenang saja. Tidak ada di dalam Islam itu perpindahan dosa itu dengan mudah seperti itu, tidak ada. Tapi ya, meskipun dosa tersebut itu ditanggung oleh istri, tapi nih, kenapa saya tadi mengatakan bahwa tidak semuanya mitos, tidak semuanya fakta. Kenapa? Karena suami ini tetap akan mendapatkan dosa, tapi bukan dosa zat perbuatannya. Maksudnya begini, contohnya, misal istri tidak melakukan sholat, suami itu tidak secara otomatis dapat dosa karena tidak sholatnya, tidak. Akan tetapi suami mendapatkan dosa tersebut dari kelalaian istrinya karena dia sudah lalai dalam mendidik istrinya. Jadi sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai imam di dalam rumah tangganya, tanggung jawab seorang suami salah satunya adalah mendidik istrinya dengan baik. Artinya kenapa? Ketika suami sudah cuek, ya, tidak peduli dengan perbuatan istrinya mau berbuat maksiat, berbuat keburukan, dia tidak peduli, dia memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan apa yang diperbuat oleh sang istri, maka disitulah dosa suami mendapatkan dosa tersebut dari perbuatan istrinya. Perlu diketahui oleh para suami bahwa ternyata ya nafkah itu bukan hanya nafkah lahiriah yang perlu panjenengan kasih kepada sang istri, baik berupa makan, minum, rumah untuk perlindungan suami dan anak-anak panjenengan. Begitupun skincare, pakaian, ini kan masuk nafkah lahiriah yang panjenengan berikan kepada sang istri. Tapi jangan pernah lupa juga dengan nafkah batin. Tapi nafkah batin yang saya maksud di sini bukan nafkah batin hubungan antara suami istri, ya. Tapi nafkah batin yang saya maksud adalah jangan lupa panjenengan memberikan pendidikan agama kepada sang istri, karena ini termasuk nafkah batin yang perlu panjenengan berikan kepada istrinya. Perintah ini jelas di dalam Quran surat At-Tahrim bahwa menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Maka ketika panjenengan sudah memiliki istri, memiliki anak, maka panjenengan sebagai amir, sebagai pemimpin, sebagai imam di dalam rumah tangganya, maka tanggung jawab panjenengan itu bukan terhadap diri panjenengan sendiri, tapi juga terhadap istri dan juga anak keturunan panjenengan. Itu di bawah tanggung jawab panjenengan. Jadi ketika istri atau anak melakukan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang berbuah dosa, nah disitulah kenapa dikatakan panjenengan juga akan mendapatkan dosa. Tapi perlu digarisbawahi, kalau panjenengan membiarkan atau tidak memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak keturunan panjenengan, itu baru mendapatkan dosa karena kelalaian tersebut atau pembiaran tersebut. Begitu. Mungkin sedikit itu dari mukadimah saya, nanti kita bisa berlanjut kepada tanya jawab.
Baik, terima Barakallahu fikum. kasih. Amin, insya Allah. Terima kasih Ustazah Dina dan juga pagi ini saya mengundang pendengar yang akan bergabung. Silakan di 3 jalur telepon ya 665 396 662 317 atau juga Anda bisa bergabung di 0811 3345 101 sekaligus juga pendengar bisa mengirimkan pertanyaannya di WA pagi ini. Wah, sudah ada WA nih Ustazah. Tapi sebelumnya ada pendengar yang bergabung saya terima ya Ustazah. Baik, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik Pak Taufik dari situ Bondo. Ya, betul. Oke, silakan Bapak. Sama Mbak. Dengan Ani, Pak. Mbak Ani, Baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Topik kita sangat bagus sekali hari ini. Yang jadi pertanyaan saya, terkadang sudah dikasih contoh yang baik tidak diikuti oleh si istri. Suruh sholat yang nggak mau, bukannya nggak mau tapi tidak jawab, tapi tidak dilaksanakan. Suami berpuasa tidak ikut berpuasa. Pokoknya semacam itulah. Diajak ya tidak mau. Apakah masih juga ditanggung oleh suami kalau seperti itu? Iya, baik. Berbuat maksiat ditegur sudah ya sudah. Itu yang jadi pertanyaan bagaimana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang pertama pagi ini penelpon kita jauh sekali dari situ Bondo. Silakan Ustazah. Baik. Pertanyaan ini memang menarik sekali ya. Memang menarik sekali dan memang perlu masyarakat pahami akan hal ini. Suami sudah memberikan contoh yang baik, sudah memberikan arahan yang baik, sudah menegur sama mah. Apakah ini juga akan mendapatkan dosa suami karena hal tersebut? Padahal dia sudah tidak lalai dalam tugasnya atau tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Nah, di sini batasan lepas tanggung jawab bagi suami. Jadi ada batasannya tanggung jawab untuk suami. Ketika suami sudah melaksanakan tugasnya, sudah berikhtiar, sudah mendidik, kemudian mencegah ketika istri mau melakukan dosa atau perbuatan-perbuatan buruk, sudah mencegah, sudah tidak cuek maksudnya, tidak membiarkan hal tersebut, tapi dikasih tahu sudah, tapi istri kenapa kok tidak menuruti apa kata suami, malah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Nah, ini suami sudah lepas tanggung jawab dari istrinya, maka dia tidak mendapatkan dosa karena kelalaian sang istri melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berbuah kepada dosa. Jadi suami dianggap lepas tangan nih dari tanggung jawabnya untuk ketika untuk dosa-dosa sang istri. Jadi lepas juga tanggung jawabnya seperti itu. Tapi perlu para suami ini ketahui bahwa ada tahapan bimbingan yang secara mendalam kepada sang istri. Jadi pertama nasihati ya. Kalau panjenengan sudah memberikan pendidikan agama yang baik kepada sang istri, itu sudah lepas dari tanggung jawab yang pertama. Kemudian ketika istri masih cengkal, matura nakasih bondo juga matura juga ya, cengkal, tetap melakukan hal tersebut meskipun sudah diperingati, maka bimbing sang istri dengan beberapa tahapan. Ya, pertama nasihati dulu, nasihati dengan cara yang baik, dengan lembut dan menyentuh hati, bukan dengan tangan. Pertama itu nasihati. Kemudian kalau tetap dinasihati dengan baik sudah masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau maksiat, maka kedua pisah ranjang. Ketika pisah ranjang itu sudah, ini kan teguran psikologis dari seorang suami kepada istrinya, peringatan. Kalau masih tetap melakukan tidak menghiraukan akan nasihat dari suami, kemudian teguran psikologis dari suami itu pisah ranjang, maka terakhir memberikan peringatan keras yang tidak menyakiti fisik. Bisa mukul kepada istri tapi tidak menyakiti kepada fisiknya. Maksudnya ada beberapa tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk memukul sang istri. Ada.
Maka ketika kesimpulannya begini, Mbak, ketika semua tahapan di atas sudah dilakukan, dari yang lembut sampai yang kasar, namun istri tetap memilih berbuat dosa, tidak mau memakai jilbab, tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, maka itu suami sudah gugur kewajibannya dan tidak akan diseret ke neraka karena dosa yang diperbuat oleh istrinya. Karena tanggung jawabnya sudah dilaksanakan, sudah berikhtiar. Maka dari itu, kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, hanya bisa berusaha. Yang mendapatkan dosa dari atas karena kelalaian seorang suami kepada istrinya karena membiarkan. Namun ketika sudah melaksanakan segala tanggung jawab panjenengan dengan baik para suami, maka jangan pernah khawatir akan tersebut karena panjenengan sudah lepas dari tanggung jawab tersebut. Karena hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Kita hanya bisa berusaha. Begitu. Baik, ya Bapak Taufik itu tadi jawaban dari Ustazah Dina ya. Ternyata memang ada limit atau batasnya ya Ustazah ya, tidak selalu otomatis ditanggung oleh suami. Ada pendengar yang bergabung kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abah Suni Mandala Rubaru, silakan. Iya, assalamualaikum Ustazah Dina. Waalaikumsalam Pakai bahasa warahmatullahi. Madura bisa. Ireng ya toreng. Kak Dito, setiap permasalahan kebenyan nang itisah bede sitong reng bini ela marah sarang orang laki sesoleh. Deng oneng reng bini Kak Dito mile orang se berandal seta ahlukul karimah. Karena faktor epon ngakungi mobil ngakungi nikah. Kanta oneng kangkui malay otak bana bimbing raja epon. Soal raka Kak Dito jelas tusah. Betu saring bini Kak Dito mele jodoh se agati Kak Dito. Kota bana Kak Dito juga bimbing reng bini. Kalabuan saya tapi saya laki tak alako Kak Dito. Tak sesuai kalabuan sabun Imam Ghazali lisanul hali abdalu minal lisanil maqal Kak Dito. Ngereng, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik. Kalau pertanyaan pertama yang memang banyak ada di masyarakat ya, memang yang dilihat dulu itu harta, kemudian ketampanan, rupa, rupa, ya masalah halak tidak terlalu menjadi hitungan kalau di masyarakat itu. Yang pertama memang harta. Kalau sudah bermobil, ini menjadi pilihan utama. Karena mungkin menganggap bahwa di desa itu bisa mengangkat derajat keluarga. Ya. Kalau yang Abah Suni tanyakan itu apakah berdosa? Apakah berdosa perempuan itu karena memiliki laki-laki yang tidak soleh, yang tidak baik untuk dirinya? Kalau mengatakan dosa, ya tidak dosa karena itu pilihan. Tidak berdosa karena itu pilihan atau hak dari seorang perempuan. Maka dari itu kan ada tahapan-tahapan atau ada tipe-tipe. Kalau seorang istri mau mencari suami ada tipe-tipenya gitu. Kalau seorang suami mencari istri itu ada tipe-tipe yang terbaik secara Islam itu ada. Nah, ketika seorang istri tidak mengetahui hal ini, tidak mengetahui ilmu ini, ya ini menjadi kerugian oleh seorang istri. Ya, karena ini memang hak, tidak ada dosa atau tidak dosa dalam memilih sesuatu, tidak. Tapi pertanyaan yang kedua dari Abah Suni mengatakan bahwa apakah berdosa? Apa tadi katanya? Apakah berdosa ketika seorang perempuan memilih calon yang melihat kayanya dulu gitu loh Ustazah. Ya, ini bukan kalau akhlaknya. Itu tidak berdosa. Nanti pertanyaan kedua dari Abah Suni itu kalau seorang suami sudah ngasih tahu tapi suami itu tidak melakukan apa yang dikasih tahu. Maksudnya dia ngasih dia tidak memberi contoh yang benar, malah sebaliknya. Dia mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh ini. Apakah gugur dosanya? Untuk dosa tanggung jawab seorang suami sudah dilaksanakan, yaitu sudah memberitahu ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar, dan sudah memberikan arahan yang baik. Meskipun suami ini tidak memberikan contoh yang baik, ini memang gugur dosanya, gugur dosa atau tanggung jawab dari hal tersebut. Akan tetapi suami ini juga
salah atau keliru dalam mengambil tindakan. Karena istri akan mengikuti apa arahan atau perkataan suami ketika suami sudah memberikan contoh yang baik. Seumpama suami bilang, kamu harus sholat ini, sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Tapi sang suami tidak sholat. Kalau dikasih tahu oleh sang istri, dikasih tahu untuk sholat, dia tidak sholat. Dia melupakan. Jadi suami lupa dengan apa yang dikasih tahu kepada istrinya. Maka ini bisa menjadi contoh kepada suami kepada istri untuk mengikuti. Nah, ini dosa yang didapat suami bukan karena dosa karena tidak bertanggung jawab kepada istrinya, karena dia sudah memberikan arahan yang baik kepada suaminya. Maka dari itu kan ada kaul yang mengatakan bahwa kalau ada nasihat jangan melihat siapa yang memberi nasihat, tapi lihat isi dari nasihatnya, begitu. Nah, ini gugur kewajibannya, tapi menurut saya suami juga bisa mendapatkan imbas dosa dari perbuatan sang istri karena istri melihat apa yang dicontohkan oleh suami, begitu. Iya. Jadi begitu. Baik, baik. Mbak Suni, itu tadi ya jawaban dari Ustazah Dina, dan kita masih dalam Mutiara Pagi edisi hari ini membahas tentang dosa istri ditanggung suami, mitos atau fakta. Ada lagi yang bergabung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk lagi, Mbak. Wah, ada yang ketinggalan, Pak Taufik. Ya, Apa tuh, Pak? kan sudah lepas dari tanggung jawab. Sudah dikasih tahu, sudah tetap tidak mau, sudah lepas ya. Tahapan-tahapan itu tadi sudah dilakukan semua, sudah lepas tanggung jawab. Bagaimana kalau masih terus bergaul? Apakah juga termasuk lepas dari nafkah yang kedua-duanya itu? Nafkah lahiriah, nafkah batiniah, apa harus juga dilepas? Itu pertanyaan yang kedua. Ya, sudah ya Pak, cukup baik. Ya. Terima kasih Bapak. Iya, wah. Silahkan Ustazah. Ya. Bersambung sepertinya, semoga bukan ini ya, semoga bukan pengalaman pribadi ya. Ya. Silakan Ustazah. Ya, tidak lepas tanggung jawab selama istri tersebut itu sebagai istri panjenengan. Kalau masih statusnya istri, tidak lepas. Meskipun segala tahapan nasihat sudah panjenengan sampaikan, tapi tetap tidak memperdulikan. Apakah panjenengan harus melepaskan nafkah lahir dan batin kepada sang istri karena cengkalnya seorang istri? Tidak, karena selama istri tersebut statusnya sebagai istri panjenengan, tanggung jawab nafkah lahir dan batin harus senantiasa panjenengan berikan kepada sang istri. Kita tidak tahu, Pak, hidayah kapan akan Allah kasih kepada istri panjenengan. Siapa tahu panjenengan tidak lelah untuk memberikan nasihat, meskipun satu kali nasihat sudah selesai tahapan, tapi panjenengan masih cinta kepada sang istri, terus panjenengan melakukan tanggung jawab panjenengan dengan baik lahir dan batin, panjenengan sampaikan. Apalagi yang gitu terpenting adalah edukasi pendidikan, edukasi keagamaan, pendidikan keagamaan kepada sang istri panjenengan berikan, meskipun panjenengan tidak memiliki ilmu yang sahih tentang agama kepada istrinya, maka carikan orang yang bisa mendidik istri panjenengan dengan baik, karena ini merupakan tanggung jawab panjenengan terkait pendidikan agama yang masuk ke dalam ranah nafkah batin begitu. Baik, terima kasih Pak Taufik ya. Itu tadi jawabannya dari Ustazah Dina. Ini ada WA sebenarnya pagi ini Ustazah, tapi teleponnya terus berdering. Saya terima dulu yang telepon ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Burhan di Marengan, silakan Pak Burhan. Ini Purnama ya? Betul, Purnama. Purnama Ani ya. Silakan. Assalamualaikum ya Ustaz ya. Waalaikumsalam. Ini sebaliknya Ustaz ya. Seorang suami istrinya yang berbuat dosa, tapi suami tidak tahu, berbuat dosa kepada orang lain. Orang lain itu apa diampuni Ustaz ya? Suaminya tidak tahu istrinya berbuat dosa pada orang lain ya. Iya. Oke.
penjelasannya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, itu tadi apa dari Pak Burhan, seorang istri berbuat dosa, suaminya tidak tahu, apakah juga ditanggung dosanya sama suami? Baik, ada dua kondisi dalam kasus ini. Kalau panjenengan sebagai suami sudah melaksanakan tanggung jawab panjenengan, yaitu berupa pendidikan keagamaan, sudah memberikan contoh yang baik, mauidhah hasanah yang baik kepada sang istri dan anak keturunan panjenengan. Ketika seorang istri itu melakukan dosa tanpa panjenengan ketahui secara langsung ya, secara kasat mata, atau tidak mendengar dari orang lain gitu. Memang kadang panjenengan tidak melihat secara langsung, tapi mendengar dari sesuatu yang tidak baik, seumpama begitu. Intinya kan panjenengan tidak mengetahui sama sekali, maka panjenengan tidak mendapatkan dosa karena kelalaian tersebut. Karena pertama panjenengan sudah memberikan pendidikan keagamaan yang baik, sudah kalau istrinya mau mengikuti majelis taklim dikasih. Jadi tidak ada larangan, kecuali ini tidak mendapatkan dosa. Kondisi kedua, panjenengan tidak peduli dengan pendidikan agama atau nasihat-nasihat dalam keagamaan kepada sang istri. Maksudnya ketika sang istri mau, panjenengan tidak bisa mendatangkan guru, ustadz-ustadzah yang baik kepada sang istri karena keterbatasan kemampuan panjenengan. Panjenengan kemudian sang istri mau berusaha sendiri mencari ilmu tersebut, mau ikut majelis taklim, mau ikut pengajian, lalu panjenengan larang. Karena sang istri mau menjadi istri yang taat kepada panjenengan sehingga ingin mendapatkan ridho dari panjenengan, dia diam, tidak pergi ke pengajian atau majelis taklim karena larangan panjenengan. Sang istri mendapatkan pahala, panjenengan mendapatkan dosa. Pertama karena melarang sang istri atau sang istri panjenengan untuk mencari ilmu, untuk membantu panjenengan menyelesaikan tanggung jawab panjenengan yaitu berupa pendidikan agama. Tapi panjenengan larang, itu dosa panjenengan yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua di sini, ketika panjenengan itu, bagaimana sih maksudnya? Kalau panjenengan itu sudah melakukan tanggung jawabnya, memberikan pendidikan yang baik, itu panjenengan tidak mendapatkan dosa kalau tidak mengetahui. Tapi kalau panjenengan melarang sang istri untuk mencari ilmu agama atau panjenengan tidak memberikan ilmu agama yang baik kepada sang istri, kemudian sang istri melakukan dosa, tetap panjenengan kena imbas dari dosa tersebut karena panjenengan sudah di tahap tidak melaksanakan tanggung jawab panjenengan sebagai seorang imam atau mentor yang baik kepada sang istri. Begitu. Baik. Jadi ada dua kondisi. Baik Pak Burhan, itu tadi jawaban dari Ustazah Dina, dan ada WA pagi ini Ustazah dari hamba Allah. Ustazah Dina, apakah suami bisa masuk surga tapi tertahan karena dosa istri yang belum selesai? Tertahan karena dosa istri yang Belum belum selesai. selesai. Dosa istri, maksudnya perbuatan buruk istri yang belum selesai, begitu ya? Barangkali ya. Tertahan atau tidak tertahannya, kita kembali kepada yang pertama bahwa tergantung dari tanggung jawab panjenengan sebagai seorang suami, sebagai imam, sebagai pendamping yang baik untuk istrinya, apakah sudah panjenengan selesaikan apa belum. Kalau panjenengan sudah selesaikan, kemudian sang istri masih berbuat dosa seperti yang tadi, bisa jadi panjenengan tertahan karena dosa istrinya panjenengan yang belum diselesaikan atau masih ada tanggungan dosa dari sang istri. Akan tetapi ketika panjenengan sudah menyelesaikan tanggung jawab panjenengan dengan baik, sudah mengikuti dengan tahapan-tahapan yang disampaikan dalam agama Islam, maka panjenengan akan lepas dari tanggung jawab mendapatkan dosa dari perbuatan sang istri. Begitu. Baik. Nah, Ustazah, kan dari tadi kita membahas ya, dosa istri bisa jadi ditanggung suami dengan kondisi-kondisi tertentu, batasan-batasan tertentu ya. Tapi kalau sebaliknya nih Ustazah, kalau suami yang berdosa, yang bermaksiat, apakah istri juga menanggung dosanya gitu?
Iya. Ini malah tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tidak. Bagaimana? Saya jawab tidak. Kenapa? Mm-mm. Eh, Kalau suami mendapatkan dosa karena istrinya, karena istri sebagai orang yang ditanggung oleh suami. Mm-mm. Istri di bawah tanggung jawab suami. Tapi kalau yang pertanyaan apakah istri juga mendapatkan dosa dari perbuatan suaminya? Mm-mm. Ini tidak, karena istri tidak memiliki, maksudnya suami tidak berada di bawah tanggung jawabnya Mm-mm. seorang istri. Ini malah tidak Mm-mm. mungkin. Malah bukan hanya di batas mitos saja, tapi tidak mungkin, tidak ada. Tidak Karena ada. suami itu bukan tanggung jawab atau di bawah tanggungan istri. Kan Mm-mm. panjenengan tahu bahwa suami adalah imam, suami adalah pemimpin kita, maka yang akan ditanyakan nanti itu adalah orang-orang yang ditanggung, Iya. begitu. Jadi bukan orang yang menanggung, maksudnya orang yang ditanggung orang, apakah dia juga menanggung dosa tersebut? Tidak. Tapi Tidak ya. ketika hari pembalasan yang akan ditanyakan adalah para pemimpin, para imam, para suami sebagai imam atau pemimpin di dalam rumah tangganya itu yang akan ditanya. Apakah orang-orang yang kamu tanggung sudah kamu selesaikan kewajiban-kewajibanmu atau hak-haknya? Begitu. Mm-mm. Kalau Mm-mm. panjenengan lalai akan hak dan kewajiban orang yang panjenengan tanggung, maka itu yang panjenengan akan mendapatkan dosa tersebut. Iya ya. Baik, jadi Ustazah, untuk bentuk tanggung jawab suami yang benar terhadap istri itu seperti apa biar selamat dunia akhirat gitu Ustazah? Siap. Mm-mm. Nafkah lahir dan batin ya. Nafkah lahir dan batin pertama penuhi dulu nafkah lahir panjenengan. Jadi kadang kadang begini, Mbak, eh, dalam hubungan rumah tangga itu suami lebih mengedepankan haknya, Mhm. menuntut haknya daripada menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Begitupun sebaliknya, kadang istri lebih mendahulukan menuntut haknya sebagai seorang istri berupa nafkah lahiriah yang tadi yang harus dipenuhi oleh suami, tapi Mm-mm. dia lupa untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Begitu. Jadi sama-sama harus introspeksi diri, harus muhasabah diri. Seorang suami harus muhasabah diri terhadap dirinya, selesaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Begitupun sebaliknya, istri juga harus menyelesaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga ketika sudah panjenengan melakukan hal tersebut, senantiasa muhasabah diri. Ketika memiliki kesalahan, muhasabah diri, perbaiki lagi Mm-mm. menjadi yang lebih baik. Masya Begitu. Allah. Paling Jadilah terakhir. nafkah lahir dan batin, ya, Mm-mm. nafkah lahiriah dipenuhi, nafkah batiniah bukan hanya nafkah batin. Ini kadang ini disalahpahami atau Mm. salah memahami ketika mengatakanlah nafkah batin itu menganggap dalam tanda kutip ya berhubungan diranjang ya. Bukan hanya itu, bukan hanya persoalan itu, tapi nafkah batin yang perlu panjenengan untuk selalu notice dalam diri seorang suami adalah memberikan pendidikan keagamaan yang baik untuk sang istri. Karena Ini itu yang paling penting ya Ustazah. ya, Mm-mm. iya. Baik, paling terakhir nih Ustazah, apa pesan-pesan Ustazah untuk seluruh pasangan suami istri dimanapun berada, baik itu pengantin baru ataupun pengantin lama. Nah, Silakan iya. Ustazah. Ya. Baik-baik. Untuk panjenengan yang mau menikah, yang akan menjadi calon pengantin catin atau sudah melaksanakan ibadah pernikahan, saya tidak memiliki kesan dan pesan, tidak memiliki hal yang patut untuk saya sampaikan karena mungkin panjenengan ini untuk yang sudah menikah ya, mungkin panjenengan lebih berpengalaman dari saya terkait pernikahan karena kehidupan dalam rumah tangga itu pengalaman berbeda-beda. Saya hanya bisa mendoakan semoga keluarga panjenengan, rumah tangga panjenengan, istri atau suami atau anak keturunan panjenengan menjadi insan-insan yang selamat di dunia wal akhirah. Keluarga panjenengan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berkah sehingga ketika
keberkahan menaungi rumah tangga panjenengan, maka segalanya, baik cinta panjenengan, cinta antara suami dan istri, cinta antara orang tua dan anaknya, kemudian rezekinya akan dipenuhi dengan keberkahan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Begitu saja. Yang penting, ingat kata saya, 2 kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama, ada batas tanggung jawab dari seorang suami. Namun, sang istri juga harus tahu untuk menempatkan posisinya, bahwa ingat, panjenengan seorang istri harus menjaga kehormatan diri seorang suami. Jadi jangan sampai lalai karena mendengar statement ini bahwa saya berbuat dosa, nggak apa-apa, orang yang ditanggung adalah suami gitu. Jadi jangan meremehkan hal tersebut. Begitu. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua itu adalah jangan memikirkan kalau dosanya langsung pindah kepada suami, lalu panjenengan para istri itu menganggap remeh dan selalu berbuat dosa karena menganggap panjenengan tidak memiliki beban dosa, begitu. Baik, jadi mitos itu harus kita kubur dalam-dalam pagi ini ya Ustazah ya, dengan semua yang sudah dijelaskan oleh Ustazah, pertanyaan-pertanyaan pendengar dan kesimpulan-kesimpulan yang sudah dihadirkan tadi. Terima kasih, insya Allah ini memberikan kita inspirasi untuk lebih taat lagi dalam ibadah terlama. Katanya menikah itu adalah ibadah terlama ya Ustazah? Ya, dalam hidup kita. Terima kasih Ustazah Dina Nur Wulandari SH, penyuluh agama Islam kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb sudah bersama Mutiara Pagi. Sehat selalu, tetap semangat, bahagia selalu Ustazah Dina. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan pendengar, saya akhiri Mutiara Pagi edisi hari ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.